Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ejaan yang disempurnakan atau EYD dalam kaidah berbahasa Indonesia guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia pada semester 1 IKI Budi Utomo Malang. Pengertian ejaan. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sasarannya. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. EYD mulai diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 1972. Ada perubahan pemakaian huruf dalam 3 ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD tahun 1972. Kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi tahun 1947 sampai 1972. Dan yang ketiga, ejaan yang diberlakukan pada tahun 1901 sampai 1947. Contoh-contohnya sudah dilampirkan dalam PPT. Kemudian ruang lingkup EYD. Ada 5 ruang lingkup EYD. Yang pertama pemakaian huruf, 2 penulisan huruf, 3 penulisan kata, 4 penulisan unsur serapan, dan yang kelima pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf membicarakan masalah yang mendasar dari suatu bahasa, contohnya abjad seperti huruf A sampai Z, kemudian nama diri, huruf vokal, huruf konsonan, dan huruf pemenggal. Penulisan huruf. Aturan dalam penulisan huruf ditujukan pada aturan dalam huruf kapital dan huruf miring. Contoh pemakaian huruf kapital adalah huruf kapital sebagai huruf pertama yang terletak pada awal kalimat. Kemudian nama gelar, keturunan, keagamaan, dan kehormatan juga diawali dengan huruf kapital. Penggunaan huruf miring contohnya adalah yang pertama untuk menuliskan nama buku atau kutipan-kutipan yang ada dalam suatu tulisan. Yang kedua untuk menuliskan nama ilmiah maupun istilah asing, dan yang ketiga untuk menegaskan atau mengkhususkan pada huruf atau kelompok kata. Ruang lingkup EYD yang ketiga adalah penulisan kata. Membicarakan tentang penulisan kata dasar, kata depan, kata sandang, kata turunan, kata ganti, kata partikel, kata ulang, kemudian gabungan kata, angka dan lambang bilangan, kemudian singkatan dan akronim. Untuk penulisan kata, di sini di video ini saya hanya akan menjelaskan hanya 3 poin. Yang pertama, penulisan kata partikel. Kata partikel dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 5 jenis, yakni kata lah, kemudian kata kah, kata tah, pun, dan kata per. Untuk poin yang kedua adalah tentang angka dan lambang bilangan. Dalam menuliskan lambang bilangan yang menyatakan tingkat dapat dituliskan dengan menggunakan Romawi maupun angka. Untuk poin yang ketiga adalah singkatan dan akronim. Singkatan merupakan suatu bentuk yang dipendekkan, terdiri dari satu huruf atau lebih, contohnya itu dan lain-lain, disingkat menjadi DLL. Sedangkan akronim merupakan suatu singkatan yang berwujud gabungan huruf awal, gabungan suku kata, maupun gabungan huruf dan suku kata dari deretan kata yang diperlakukan sebagai kata. Contohnya adalah TNI. Kemudian ruang lingkup EYD yang keempat adalah penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan membicarakan kaidah cara penulisan unsur serapan, terutama kosakata yang berasal dari bahasa asing. Dan ruang lingkup EYD yang terakhir adalah pemakaian tanda baca.
Pemakaian tanda baca membicarakan teknik penerapan ke-15 tanda baca dalam penulisan. Contohnya adalah pemakaian tanda titik, pemakaian tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, kemudian tanda siku kurung, tanda petik tunggal, tanda petik ganda, garis miring, dan tanda penyingkat. Contoh penggunaan tanda titik adalah untuk mengakhiri sebuah kalimat. Biasanya digunakan tanda titik digunakan untuk akhir kalimat. Contoh pemakaian tanda baca yang kedua adalah tanda seru. Tanda seru biasanya digunakan untuk menyatakan sebuah kalimat perintah atau mengharuskan. Sekian penjelasan materi tentang EYD dari saya. Mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan, baik itu dalam cara penyampaian materi maupun dalam isi materi yang disampaikan. Mungkin kurang jelas atau sebagainya. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.